Sony PlayStation Portable merupakan sebuah konsol gaming portable atau sebuah handheld gaming yang dirilis oleh Sony pada tahun 2005 lalu. Nah, di tahun segitu, Sony PlayStation Portable atau kita singkat sebagai PSP merupakan sebuah konsol yang revolusioner di tahunnya karena di masa tahun segitu, seperti pesaingnya yaitu Nintendo DS yang masih menggunakan grafik yang kotak-kotak, grafik di PSP sudah bisa dibilang mendekati dengan PS2. Dengan fitur-fitur yang ditawarkan dan juga desain yang berbeda dibandingkan dengan pesaingnya, membuat Sony PlayStation Portable ini menurut saya adalah salah satu handheld gaming yang bisa dibilang cukup sukses, atau bisa dibilang sangat sukses mengingat ini adalah handheld pertama yang dikerjakan oleh Sony secara serius. Ya, memang sebelumnya ada yang namanya Pocket Station, tapi itu hanyalah sebuah companion atau add-ons untuk PS1. Sedangkan PSP sendiri adalah sebuah konsol gaming yang berdiri sendiri, tanpa companion apapun. Nah, kenapa di tahun 2023 ini saya masih beli Sony PlayStation Portable? Apakah masih worth it kalau misalkan kalian ingin beli di akhir tahun nanti mungkin? Untuk kalian sebagai teman di tahun baru, atau mungkin kalian ingin pakai selama di tahun 2024 secara penuh, apakah handheld portable ini masih worth it? Dan spoiler alert, jawabannya iya, masih worth it. Kenapa? Kalian tonton videonya sampai habis. How's it going everybody, and welcome back again with me, Hel. Dan kali ini saya akan ngebahas sebuah konsol gaming portable atau handheld gaming buatan Sony, yaitu Sony PlayStation Portable atau PSP ya. Jadi PSP ini tuh sebenarnya udah lama dirilis. Ini sudah dirilis dari tahun 2005. Berarti kalau sekarang dia usianya sudah 18 tahun. Dan sebagai sebuah konsol yang udah berumur 18 tahun, kira-kira apakah masih worth it untuk kalian beli di akhir tahun ini atau di tahun depan? Nah, jadi di video ini saya nggak akan ngebahas soal teknis secara spesifikasi atau soal oprek-mengoprek. Ya, kalau soal itu kalian bisa tonton di channel lain yang ada gitu, udah ada yang lebih pro dalam membahas itu. Nah, di video ini saya akan lebih ngebahas soal secara pure gimana experience-nya kalau kalian main menggunakan handheld PlayStation Portable. Jadi di sini saya akan menyebutkan alasannya kenapa saya masih beli PSP, terutama yang seri PSP Go ini. Terus saya juga akan menyertakan kelebihan dan juga kekurangan dari PSP Go ini. Jadi yang pertama kita mulai dari alasannya dulu kenapa saya beli PSP, terutama seri PSP Go ini. Jadi sebenarnya saya itu adalah orang yang tumbuh di lingkungan konsol dari kecil ya. Jadi dari kecil ya saya itu mainnya game-game single player yang punya alur storyline, yang punya main character. Dan itu nggak saya temukan di game-game mobile zaman sekarang. Karena kebanyakan game-game HP zaman sekarang itu terlalu kompetitif. Ya bukannya saya nggak suka, saya juga masih main game-game kompetitif kayak Mobile Legends sama Call of Duty Mobile. Tapi itu tetap nggak bisa menghilangkan rasa jenuh saya setelah seharian kerja gitu loh. Jadi saya tuh masih butuh sebuah game yang ada ceritanya, ada main karakternya, ada tujuan yang jelas, dan itu bisa ditemuin di game-game konsol doang, dan salah satunya PSP ini. Nah, kok nggak beli PS3 aja bang, atau PS4 atau PS5? Nah, kembali lagi ke alasan yang kedua, yaitu saya nggak punya waktu banyak-banyak untuk di depan TV nyalain konsol terus duduk, nggak bisa kayak dulu lagi waktu zaman-zaman masih sekolah, masih kuliah. Nah, saya butuhnya adalah sebuah perangkat yang all in one. Dia punya layar, punya speaker, punya stick, punya tombol-tombol, dan ready untuk diajak main kapan aja. Nah, dan alasan yang selanjutnya adalah mengenai portabilitas dan fitur-fitur. Nah, ini bakalan saya sebutkan nanti di bagian kelebihan. Jadi alasannya itu, jadi secara portable dia tuh enak dibawa kemana-mana, dikantongin bisa, dimasukkan ke saku celana ayo, dimasukin ke saku baju ayo aja, dimasukin ke tas juga nggak makan tempat. Itu alasan kenapa saya pilih PSP Go ini. Terus kemudian setelah kalian tahu alasannya kenapa saya beli PSP Go daripada seri PSP lain, sekarang kita langsung aja masuk ke kelebihannya. Oke, jadi kelebihan pertama adalah yang udah saya sebutin di awal tadi, yaitu masalah portabilitas. Jadi PSP Go ini adalah seri PSP yang paling portable yang pernah Sony rilis.
Jadi semenjak Sony pertama kali rilis, yaitu PSP 1000, 2000, 3000 sampai terakhir PSP yang Street, itu ukurannya gede-gede semua dan itu cukup makan tempat. Nggak bisa dikantongin, dimasukin ke tas juga makan tempat. Nah, kalau PSP Go ini, walaupun dia kalau dibuat main dia terbuka lebar seperti ini, tapi kalau kalian bawa, itu bisa kalian tutup dan bisa kalian genggam gini aja. Bahkan dengan HP saya pun ini masih gedean HP saya. Tuh. Jadi soal portabilitas ini adalah sebuah alasan yang nggak bisa dilawan oleh seri-seri PSP yang lainnya, karena ini adalah sebuah keuntungan yang mutlak untuk PSP Go ini. Dan untuk kelebihan yang kedua yang saya suka di sini adalah ada banyak fitur di PSP Go ini yang nggak kalian temuin di PSP seri lain. Yang pertama adalah contohnya seperti screensaver yang kalian lihat saat ini. Ini kalian bisa, waktu kalian buka, dia akan masuk ke menu home-nya PSP. Kalau kalian tutup, dia akan otomatis masuk ke mode, bisa dibilang ini kayaknya screensaver lah ya. Nah, bisa masuk ke mode screensaver, yaitu muncul jam dan juga muncul animasi-animasi. Dan ini juga bisa kalian otak-atik. Maksudnya, bisa kalian mainin seperti ini. Kalau kalian tekan tombol R, dia akan bergerak dari kanan ke kiri. Nah, kalau kalian pencet tombol L, dia akan dari kiri ke kanan. Ini merupakan fitur unik yang pada zamannya di tahun itu. Jadi PSP Go ini tahun 2009 ya rilisnya. Bahkan di tahun 2009 pun, itu handheld portable lain juga belum ada yang punya inovasi seperti ini. Dan satu lagi, kalau kalian tekan tombol LR-nya bareng, dia akan masuk ke mode kalender. Nah, ini cukup keren. Jadi kalian bisa pakai ini kayak ya kalender-kalender digital. Kalian tinggal beli aja stand-nya murah kayak gini, kalian taruh. Nah, kalian taruh di meja. Ini bisa jadi sebuah pajangan yang estetik untuk menghiasi meja kalian. Dan ini juga digantinya gampang. Kalian tinggal, kalau mau ganti bulan tinggal digeser gini aja, tombol LR sama kayak tadi. Kalau mau balik tinggal dipencet lagi ke jam. Dan begitu kalian buka, dia juga akan otomatis masuk ke UI PSP. Nah, itu adalah fitur yang nggak dipunyai oleh PSP seri lain. Dan juga di PSP seri Go ini dia punya Bluetooth. Jadi kalau kalian lihat ada logo Bluetooth di sini dari awal, iya, PSP Go punya Bluetooth. Nggak kayak PSP yang seri lain yang masih punya wireless doang. Ini juga punya wireless tapi punya tambahan Bluetooth. Kelebihannya apa? Kalau kalian punya seperti misalkan TWS atau headset Bluetooth, headphone Bluetooth, itu kalian tinggal sambungin aja, gampang banget. Masuk aja ke setting, terus ke Bluetooth device setting, Bluetooth connection, ini on, kalian nyalain, jangan lupa. Dan jangan lupa ini juga dinyalain ya. Jadi ada semacam kayak tombol yang harus digeser di sini, digeser ke atas. Atau enggak ya? Oh, ini wireless. Sorry, keliru. Ini untuk masuk ke pencarian Bluetooth. Tinggal kalian scan, kalau muncul udah connect. Dan fitur ini juga nggak ada di PSP seri lain. Terus untuk kelebihan ketiga adalah PSP Go ini dia udah punya memori internal. Jadi nggak kayak PSP lain yang kalian harus beli memori dulu kalau mau main game. PSP Go ini udah punya memori internal sebesar 16 GB. Itu merupakan sebuah memori yang terbesar di kelasnya pada zaman itu. Karena handheld lain atau bahkan PSP sendiri itu nggak punya memori internal. 1 GB pun nggak ada. Di PSP Go ini kalian beli, kalian punya memori internal 16 GB, kalian tinggal isi game dan langsung main. Kalau kalian ngerasa kurang, dia bisa di-upgrade pakai slot M2 di sini. M2 ini. Cuma sayangnya untuk slot M2 atau memory card M2 zaman sekarang itu dicari agak susah ya. Untuk kondisi barunya, kebanyakan juga kondisi second yang bekas atau copotan dari PSP Go atau bekas dari HP-HP Sony Ericsson zaman dulu. Dan untuk memorinya sendiri dia bisa dipasang sampai 32 GB setahu saya yang dijual di pasaran. Dan kelebihan yang terakhir adalah masalah di charger ya. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau di PSP seri yang 1000 sampai 3000 sama PSP Street
itu chargernya masih pakai charger yang ada kotaknya itu. Ya sebenarnya PSP Go juga ada charger aslinya dia, juga ada yang kayak kotak panjang itu ya, kayak charger laptop zaman dulu lah. Nah tapi di PSP Go ini untuk zaman sekarang kalian cukup beli kabel aja kayak gini. Ini kalian cari di toko online banyak kabel doang kayak gini, dari Type A ke colokannya PSP Go. Jadi kepalanya kalian bebas tinggal pakai kepala apa aja. Contohnya saya pakai kepala charger dari Xiaomi ini. Tinggal saya cas, terus pasang. Udah gini doang. Kalian cuma bawa gini doang atau bahkan cuma bawa kabel aja. Jadi kepalanya kalian cukup bawa satu. Jadi ini merupakan sebuah kemudahan dibandingkan kalian harus bawa charger yang gede banget hitungannya untuk sebuah handheld gaming sekecil ini. Oh ya, kelupaan satu lagi. Jadi kelebihannya saya tambahin satu lagi, yaitu dari layar. Layarnya kenapa? Enggak, ini bukan layar IPS, bukan layar AMOLED, bukan layar POLED atau layar apapun itu. Ini layarnya masih LCD biasa. Jadi kalau masalah warna dia masih ada distorsinya. Jadi kalau kalian lihat dari samping, itu warnanya akan memudar, jadi sedikit lebih pucat dibandingkan waktu kalian lihat dari depan. Nah, seperti ini. Nah, yang saya maksud dari kelebihan adalah dengan layarnya yang semakin kecil, ini kerapatan pixelnya jauh lebih rapat dibandingkan PSP yang seri biasa. Setelah saya bahas semua kelebihannya, nah sebagai seorang fanboy Sony yang baik, tentunya saya akan memberikan juga kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh PSP Go ini. Jadi kita mulai aja dari yang pertama, yaitu dari portabilitas. Hah? Portabilitas? Bukannya tadi udah ya? Iya, jadi portabilitas di PSP Go ini tuh bagaikan sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menguntungkan kalian, tapi di satu sisi juga bisa menyiksa kalian. Yaitu waktu kalian mainin game berlama-lama. Karena di PSP Go ini, dia nggak punya hand grip yang pas untuk tangan. Dia benar-benar didesain flat untuk belakangnya, jadi dia nggak ada lekukan yang mengikuti bentuk tangan kalian. Jadinya kalau kalian main lama-lama, terutama game-game yang membutuhkan fast pace, membutuhkan banyak tombol yang harus ditekan, bisa saya pastikan kalian pasti akan langsung pengen jual PSP Go-nya ini. Jadi kalau kalian nggak betah atau pertama kali punya PSP Go, kalian pasti akan ngerasa tangan kalian bakalan sakit, terutama di bagian sini, di bagian tangan kalian ini dan juga yang kanan, karena dia bergesekan dengan tombol power dan juga tombol wireless kayak gini mainnya. Kalau kelamaan itu bakal sakit di area sini dan juga bakal merah-merah, karena tombolnya ini juga dia lebih kecil dibandingkan dengan PSP yang biasa. Kalian harus menggenggam seperti ini, tangan kalian telunjuk ininya di L dan R, dan untuk waktu yang lama ini akan sangat-sangat menyiksa gitu loh. Jadi kalau kalian nekat membeli ya kalian rasain sendiri aja deh. Kekurangannya yang kedua adalah soal game. Jadi PSP Go ini dia tuh nggak support dengan UMD drive. Cuman sebenarnya ini saya nggak tahu untuk tahun 2023 atau 2024 ke depan itu ini merupakan sebuah kekurangan atau enggak sih. Cuman kalau dari segi fitur memang itu adalah sebuah kekurangan, tapi game-game PSP itu bisa kalian download sendiri, terutama kalian yang udah pakai CFW ya. Karena zaman sekarang tuh jarang-jarang banget orang yang main pakai OFW UMD drive. Jadi ya itu bisa disebut kekurangan atau enggak, terserah kalian lah. Jadi kalau soal game sih kalian bisa isi sendiri, kalian bisa cari sendiri di internet, ada banyak gamenya. Tinggal kalian download, kalian masukin ke sini sesuai dengan yang kalian suka, udah kelar, nggak perlu repot-repot memakai UMD. Terus untuk kelemahan ketiga adalah dari layarnya. Iya, layarnya tadi saya sebut sebagai kelebihan, sekarang juga masuk dari kekurangan. Karena dengan layar yang kecil seperti ini, itu akan menyulitkan kalian untuk bermain game-game yang membutuhkan detail yang tinggi. Contohnya saya contohkan untuk game Medal of Honor ya. Jadi di game-game FPS itu kalian akan kesulitan karena kalian harus lihat musuhnya dengan kualitas pixel yang kalian tahu sendiri, untuk pixel PSP itu cuma 272 pixel. Dan kalau musuhnya dalam kondisi jauh itu otomatis akan
membikin atau membuat mata kalian tuh lelah kalau kalian mainin lama-lama di PSP Go ini. Jadi saran saya kalau emang kalian mau mau beli PSP Go, kalian tinggal main aja game-game yang tergolong santai atau game-game yang nggak butuh banyak tombol, game-game yang nggak butuh detail yang mendalam. Jadi kalian tinggal main aja, kalian enjoy, dan kalian juga nggak bakal capek. Dan kekurangan terakhir yaitu dari segi desain yang sliding ini ya. Jadi desain sliding itu rawan di bagian fleksibelnya. Seperti contohnya di Xperia Play zaman dulu itu banyak banget, termasuk saya juga kena bagian fleksibelnya. Dan itu rawan kalau kalian sering buka tutup. Jadi usahakan kalau kalian lagi emang nggak butuh untuk dibuka tutup, ya jangan dibuka tutup, untuk menghemat atau membuat supaya engselnya atau fleksibelnya itu menjadi awet. Karena untuk mencari PSP Go baru zaman sekarang itu susah, hampir nggak ada, dan kalau ada pun pasti harganya tinggi karena termasuk barang koleksi. Jadi kalau kalian ya nggak ada perlunya, ya jangan dibuka tutup, udah tutup aja kayak gini. Karena kita nggak tahu kalau misalkan kalian beli second sama pemilik sebelumnya itu diapain PSP-nya. Jadi sebisa mungkin kalian rawat PSP Go kalian. Nah, setelah saya sebutin soal kelebihan dan kekurangannya dari PSP Go ini, apakah kalian masih berminat untuk beli PSP terutama yang seri Go? Mungkin untuk teman kalian di tahun baru nanti, kalian yang nggak kemana-mana bisa main game aja. Atau mungkin kalian ingin pakai di tahun 2024 ke depan secara setahun full untuk bermain game. Nah, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian yang udah pada pakai PSP Go, silakan share di kolom komentar. Mungkin bisa membantu penonton-penonton lain yang ingin beli PSP Go supaya mereka bisa memiliki rekomendasi apakah mereka akan beli PSP Go atau enggak. Jadi kayaknya gitu aja video kali ini. Jadi nggak panjang-panjang ya, dan nggak mendetail, sorry, karena emang cuma ingin berbagi pengalaman bermain aja. Jadi seperti biasa, terima kasih sudah nonton. Hello Beast Pro, about to shut down, and bye-bye.